Cek, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau kalah ya dengan Mas Fahmi tadi. Beliau membuka dengan pantun, saya juga mau membuka dengan pantun. Mohon bantuan jawabnya apa? Iya. Jalan-jalan ke pasar malam. Tak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya membuka dengan salam, semoga yang jawab sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi maka kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggraini Pitaloka. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam kenal Bapak Ibu sekalian di sini. Iya, jadi saya seorang pustakawan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membawakan presentasi saya mengenai peran pustakawan sebagai edukator literasi AI bagi mahasiswa di era digital. Next. Oh, ini. Ini yang membelatar belakangi ya. Yang seperti yang kita tahu bahwasannya transformasi digital yang cepat di era revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai teknologi disruptif ya. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, di Indonesia survei Kemendikbudristek menunjukkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa belum memiliki pengetahuan mereka tentang AI dan dampaknya terhadap studi dan karir mereka. Maka disinilah peran pustakawan sebagai edukator. Jadi bukan hanya edukator tapi sebagai fasilitator juga untuk mahasiswa agar mereka bisa melek literasi mengenai literasi digital terkhususnya tentang AI. Nah, topik permasalahan ini itu muncul melihat kondisi bagaimana pustakawan itu menjalankan perannya sebagai edukator literasi AI bagi mahasiswa di era digital. Bagaimana tantangannya, bagaimana strateginya dalam mengedukasi literasi AI itu bagi mahasiswa gitu. Melalui intervensi pustakawan tadi gitu. Next Mas. Nah, ini tinjauan literaturnya. Nah, studi sebelumnya fokus pada literasi digital umum, bukan literasi AI. Jadi banyak penelitian terdahulunya itu tuh mereka itu penelitian berfokus pada literasi digital umumnya aja gitu, bukan literasi AI. Terus belum mengulas secara spesifik peran pustakawan sebagai fasilitator literasi AI yang terstruktur. Nah, studi lain juga menunjukkan bahwa AI itu dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kebutuhan informasi mahasiswa melalui sistem cerdas di layanan perpustakaan. Jadi keberhasilan literasi AI ini tuh tidak terlepas dari kemampuan pustakawan untuk mengintegrasikan pendekatan edukatif yang kontekstual dan partisipatif gitu. Literasi AI ini tuh juga mencakup aspek teknis konseptual dan etis. Juga terdapat kesenjangan literatur dalam hal model, strategi, dan tantangan yang dihadapi pustakawan saat memberikan edukasi literasi AI kepada mahasiswa. Next, Mas. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan itu adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Lokasinya itu bertepat di perpustakaan saya sendiri, di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi di perpustakaan ini tuh juga udah menerapkan ya pustakawan sebagai edukator literasi AI begitu. Jadi untuk teknik wawancaranya itu memakai teknik wawancara mendalam atau in-depth interview. Jadi di sini ada 5 informan ya, 2 pustakawan sebagai penyelenggara atau sebagai edukator literasi AI dan 3 mahasiswa sebagai orang yang selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang selalu dibuat di perpustakaan gitu, yang selalu diselenggarakan gitu. Dan tak lupa juga untuk metode penelitiannya juga memakai studi dokumentasi berupa foto-foto, dokumentasi kegiatan dan juga observasinya itu dari kegiatan berlangsung gitu. Nah, untuk analisisnya memakai analisis tematik ya. Terus kerangka teorinya information literacy framework and association of college and research libraries. Nah, tujuan penelitian ini itu
untuk menggambarkan secara mendalam proses, strategi, dan tantangan yang dihadapi pustakawan dalam mengedukasi mahasiswa terkait AI. Next, Mas. Nah, berikut hasil dan diskusinya. Jadi yang pertama itu peran pustakawan sebagai edukator literasi AI. Jadi penelitian yang udah dilakukan itu dan hasil wawancara tuh juga udah menunjukkan bahwa pustakawan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu telah mulai mengadopsi peran pustakawan sebagai edukator gitu, juga sebagai fasilitator pembelajaran digital, termasuk memperkenalkan konsep dasar AI kepada mahasiswa melalui sesi literasi informasi. Jadi di perpustakaan UNSU itu tuh selalu mengadakan pelatihan, workshop, BIMTEK mengenai AI untuk mahasiswa gitu. Tidak pustakawan itu juga sering ya mengedukasi, nggak hanya secara tatap muka tapi melalui online seperti Zoom juga sering gitu, dan itu tuh dilakukan selama 2 bulan, 2 kali dalam sebulan gitu. Jadi sering mengadakan workshop ya untuk mahasiswa, dan hasilnya itu sangat berdampak positif sekali. Kenapa? Karena dari hasil penelitian yang udah dilakukan, dari wawancara yang udah dilakukan, bahwasannya mahasiswa itu sebelumnya tidak tahu ya, bahwasannya kalau misalnya AI ini tuh bisa terdeteksi plagiarism gitu. Dengan adanya dibuat workshop pelatihan untuk para mahasiswa, jadi mahasiswa itu bisa tahu gitu, dan bisa memanfaatkan dengan baik tentang AI ini untuk pendidikan mereka gitu. Nah, yang kedua itu tantangan yang dihadapi pustakawan dalam mengedukasi literasi AI. Nah, yang pertama itu ada tingkat literasi AI mahasiswa yang masih rendah gitu. Jadi mahasiswa itu kesulitannya itu adalah pustakawan tuh harus mengajarkan dari nol gitu. Mahasiswa itu masih belum tahu bagaimana cara penggunaannya, bagaimana from-nya seperti Grammarly, terus Perplexity, terus dan lain sebagainya ya. Mahasiswa itu masih banyak yang belum tahu gitu. Kayak mana cara menggunakan from yang tepatnya itu masih belum banyak tahu. Jadi maka dari itu pustakawan tuh masih mengajarkannya itu dari nol lagi gitu. Dari awal lagi. Nah, lalu minimnya dukungan teknologi dan fasilitas. Jadi pustakawan itu masih mengenalkan AI-nya itu yang free gitu. Jadi mahasiswa itu masih kesulitan ketika mereka tuh mau mengeksplor AI yang premium gitu. Seharusnya tingkat institusi ini bisa memfasilitasi ya begitu. Nah, yang kedua tuh adalah kendala persepsi etika mahasiswa. Jadi bahwasannya banyak mahasiswa kayak ya udahlah yang penting saya pakai AI gitu. Yang penting tugas saya selesai. Nah, itu kan salah gitu kan. Itu kan tugas mereka atau untuk studi kajian mereka itu kan bisa kena pendetektor plagiarism gitu ya. Nah, di sini itu adalah kendala persepsi etika mahasiswa. Jadi pustakawan mendongkrak dan membangun persepsi etika mahasiswa itu agar bisa lebih melek gitu, melek literasi AI. Nah, yang ketiga tuh ada strategi pustakawan dalam meningkatkan literasi AI mahasiswa. Nah, ada tiga strateginya. Yang pertama, integrasi literasi AI dalam pelatihan rutin. Jadi itu tadi strategi yang dibuat itu adalah selalu memberikan edukasi ya, kayak membuat pelatihan, membuat workshop, membuat BIMTEK dan segala macam, itu pustakawan yang menyelenggarakan dari perpustakaannya, dan pembicaranya itu adalah pustakawannya begitu. Nah, yang kedua itu adalah penyusunan modul praktis. Jadi para pustakawan itu menyusun modul-modul, isinya itu tentang pemanfaatan AI untuk pembelajaran begitu. Jadi bukan hanya modul aja tapi bisa berbentuk video, jadi bisa di-download sama mahasiswa dan bisa dinikmati gitu. Nah, lanjut itu ada pendekatan personal dan relektif ya. Jadi walaupun tidak ada workshop, jadi mahasiswa itu bisa bebas bertanya dengan pustakawan. Jadi di perpustakaan UMS itu ada namanya Smart Librarian. Jadi mereka tuh bisa konsultan, jadi mereka tuh bisa berkonsultasi ya dengan pustakawan terkait AI ataupun segala macam terkait tugas-tugas mereka gitu. Jadi pustakawan bisa memberikan konsultasi gitu kepada mahasiswa. Nggak hanya mahasiswa S1, S2, S3 kita layanin seperti itu. Next. Nah, lalu ini ada relevansi temuan dengan fenomena global dan urgensi lokal. Nah, urgensi topik ini itu semakin kuat ketika dikaitkan dengan tren global.
Data dari UNESCO menyebutkan bahwa hanya 38% perguruan tinggi di negara berkembang yang telah menerapkan program literasi AI itu secara formal. Lalu temuan penelitian ini tuh juga sejalan dengan kerangka information literacy framework dari ACRL yang menekankan bahwa kemampuan literasi informasi ini harus melibatkan penelitian terhadap sistem teknologi dan pemahaman konteks sosialnya. Next, Mas. Nah, ini ada kesimpulan dan rekomendasinya ya. Kesimpulannya, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pustakawan itu mengajarkan perannya sebagai edukator literasi kecerdasan buatan atau AI bagi mahasiswa tuh di era digital. Nah, serta strategi yang digunakan oleh pustakawan itu bagaimana dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian yang bentuknya tuh kualitatif yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Begitu. Nah, ini ada beberapa dokumentasi ya, foto-fotonya yang udah diselenggarakan. Ini ada melakukan Zoom. Zoom ini workshop pengenalan pemanfaatan AI bagi mahasiswa. Nah, kalau ini nih langsung BIMTEK untuk mahasiswa memanfaatkan AI. Lalu ini sesi apanya ya? Sesi diskusinya. Jadi ketika mahasiswa itu jadi ketika tidak ada kegiatannya, mereka bisa langsung berkonsultasi aja dengan pustakawan itu. Oke, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggraini.